Oke, ini kelanjutan dari penjelasan barisan ya. Nah, kali ini Bu Guru akan melanjutkan untuk barisan dan deret geometri ya. Nah, di sini barisan dan deret geometri ini agak berbeda bila dibandingkan dengan barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu dia memiliki selisih atau beda yang tetap. Jadi kalau tambah 2 tambah 2, terus tambah 3 tambah 3, terus kalau kurang 6 ya kurang 6, terus begitu ya. Jadi identik dengan tambah dan kurang ya. Tapi kalau barisan geometri dia identik dengan perkalian atau rasio untuk setiap selisih selisih setiap sukunya begitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada barisan 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Nah, di sini setiap suku itu adalah selisihnya dikali 2. Nah, tapi kita tidak sebut selisih ya, kita sebut rasio. Rasio itu perbedaannya di antara suku pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Jadi 4 menjadi 8, 4 ya, bukan menjadi 8, 4, lalu selanjutnya 8 karena dikali dengan 2. Jadi polanya itu dikali 2. 8 lagi kali 2 kan 16. 16 kali 2 lagi 32 dan seterusnya. Sehingga di sini rasionya adalah 2 ya. Jadi R-nya adalah 2. R itu adalah rasio ya. R kecil itu rasio. Kalau B kecil beda. Nah, kalau beda atau selisih itu kita gunakan untuk barisan aritmatika. Tapi kalau rasio atau R ini kita gunakan untuk barisan geometri. Nah, rumus rasio kita bisa mencari dengan cara UN per UN kurang 1. Contoh, kalau UN-nya Bu Guru ganti 2, maka kan menjadi R sama dengan U2 per U2 dikurang 1. U2 per 2 kurang 1 yaitu 1, berarti U1. U2 dibagi U1, kita tinggal masukkan. U2-nya adalah 8. U1-nya adalah 4. 8 bagi 4 adalah 2, makanya di sini rasionya adalah dikali 2. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, U1 itu 4, U2 itu 8, U3 itu 16. Apa sih U1, U2, U3? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari suku ke N? Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan rasio 2. Kalau Bu Guru tanya, coba sebutkan suku ke-10. Apakah mau kali-kali 2 sampai 10? Suku ke-10? Nah, kelamaan ya. Nah, kita menggunakan rumus. Rumusnya UN. Sama kayak yang tadi, kalau di aritmatika kan ANIP ya. AN kurang 1 kali B. AA tambah N kurang 1 kali B. Tapi kalau untuk barisan geometri, kita menggunakan rumus UN-nya seperti ini. A kali R dipangkatkan N kurang 1. Gitu. Lalu bagaimana untuk deret geometrinya? Kalau untuk deret geometri berarti kan tambah nih. Tadi rasionya juga masih sama, kali 2 kali 2 kali 2 kan. Nah, jadi rasionya tetap 2. Nah, sekarang karena rasionya 2 berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi untuk rumus deret atau SN-nya ya, itu ada 2 rumusnya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Nah, tergantung dari rasio. Kalau rasionya lebih dari 1, kita pakai yang ini, yang atas. Kalau rasionya kurang dari 1, berarti kita pakai yang bawah. Nah, karena tadi ini rasionya lebih dari 1, yaitu 2. 2 kan lebih dari 1, toh. Kita pakai yang nomor 1. Begitu. Itu adalah penjelasan tentang rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini ya. Contoh soalnya adalah seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dan masing-masing potongan itu membentuk deret geometri nih. Di soal dia sudah kasih tahu bahwa kita akan berhubungan dengan deret geometri. Jika panjang tali yang pendek 4 cm dan yang terpanjang 324 cm, maka panjang tali mula-mulanya berapa gitu kan. Nah, ini bayangkan misal ini seutas tali ya. Ini adalah tali yang dipotong menjadi 5 bagian. Ini potongan pertama. Ya, potongan pertama besarnya 4 cm ya panjangnya. Itu adalah U1. Potongan kedua agak panjang lagi.
Itu suku kedua kita anggapnya ya, U2. Potongan ketiga agak panjang lagi, itu kita anggap U3, tapi kita belum tahu ukurannya. U4 juga sama, lebih panjang lagi dari U3, U2, dan U1. Tapi kita tidak tahu ukurannya. Nah, yang kelima, potongan kelima itu lebih panjang daripada yang lain ya, yaitu panjangnya 324. Kenapa lebih panjang? Karena dia bilang di sini, panjang tali yang pendek 4 yang pertama, panjang tali terpanjang 324. Begitu, ilustrasinya seperti itu. Nah, lalu kita lihat, dia kan tanya panjang tali mula-mula, berarti panjang tali semua ini toh. Logikanya semua ini berarti kan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah U5 seperti ini. Semua ditambah. Nah, ingat tadi kalau semua ditambah berarti namanya adalah deret. Berarti kita pakai rumus deret. Nah, rumus deret itu ada dua. Deret geometri rumusnya ada dua. Pakai yang mana? Kita cek dulu rasionya. Nah, kita tulis dulu ya. A-nya atau U1-nya adalah 4. Baru rasionya berapa? Belum tahu ya. Kita lihat U5-nya. Yang diketahui kan hanya U1 4 cm, U5 324. Kita bekerja dari U5. Ya. Mau tidak mau kita bekerja dari yang diketahui. Karena kalau soal cerita, apapun yang diketahui di soal cerita, itu yang akan menuntun kita untuk mencari jawabannya, ya, untuk mencari jawaban dari pertanyaannya. Jadi di sini kita pakai rumus UN karena ini U5. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Kita ganti N-nya dengan 5 karena yang diketahui U5. U5 sama dengan A-nya kita ganti 4 karena di sini diketahui A-nya 4. Dikali R pangkat N-nya 5. N-nya kan 5 ini ya, dikurang 1. Rumusnya kan seperti itu, dikurang 1 ya pangkatnya. Nah, kita tulis lagi U5, kita sudah tahu di soal U5 adalah 324. Maka kita tulis U5-nya 324 sama dengan 4 kali R pangkat 4. 5 kurang 1 kan 4. Nah, setelah itu R pangkat 4 sama dengan, berarti 324 dibagi dengan 4. Nah, selanjutnya R pangkat 4 sama dengan 324 bagi 4 ini adalah 81. Nah, kita butuh R-nya. Maka R sama dengan pangkat 4-nya kita hilangkan, yang ruas kiri menjadi akar pangkat 4 dari 81. Atau kalau ribet seperti ini, berarti gini aja. 81 itu bisa diubah menjadi berapa pangkat 4, begitu. Atau seperti ini caranya ya. Jadi 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Coba nanti kalian kalikan 3 pangkat 4 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 3 kali 3 lagi 9. 9 kali 9 81. Berarti 81 ini bisa Bu Guru ubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, kalau pangkat di luar dan di dalam sudah sama, bisa dicoret, akarnya hilang menjadi 3. Maka R itu adalah 3. Nah, 3 itu kan lebih dari 1. Berarti kita harus pakai rumus deret yang ini. Yang pertama, karena R-nya lebih dari 1. Kita kan dapat R-nya 3 ya. Nah, kita tulis, karena R lebih dari 1, maka kita pakai rumus SN yang ini. Sudah deh, kita tinggal masukkan A-nya, yaitu 4. Kita tinggal masukkan rasionya, yaitu tadi kita dapat rasionya 3. R-nya 3 kan, pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena N-nya adalah 5. Karena banyaknya suku adalah 5. Banyaknya potongan dari tali adalah 5. Begitu ya, jadi 4 kali 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 lagi. Itu 243 dikurang 1. Yang dalam kurung kerja dulu. Nah, ini 3 R ya, R-nya ganti 3 kurang 1 jadi 2. 243 kurang 1 242. Sehingga ini biar lebih memudahkan dicoret aja bisa ya, disederhanakan sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Sehingga 2 kali 242 adalah 484. Maka ditemukan hasilnya. Jadi panjang tali semula sebelum dipotong-potong itu adalah 484 cm. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga penjelasan Bu Guru dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas Bu Guru. Tugas Bu Guru ada 11 nomor dan yang nomor 2 ini
Ini adalah salah satu dari tugas kalian dari Bu Guru, sudah Bu Guru jelaskan ya. Jadi